Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu mewajibkan kita untuk melakukan sholat dalam sehari semalam 5 kali. Dalam pelaksanaan ibadah sholat itu, sebenarnya Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Di antaranya dengan sholat itu Allah berjanji di akhirat akan memasukkan ke surganya Allah dalam beberapa hadis itu. Di antaranya juga untuk dunianya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat, katanya Allah. Selain daripada kewajiban untuk dirinya sendiri, keluarganya juga diperintahkan untuk melakukan salat. Keluarga itu bisa anak, istri, saudara, ataupun orang yang ada di dalam keluarga itu. Katanya Allah, wastabir, sabarlah kamu alaiha, atas pelaksanaan sholat. Kenapa harus sabar pelaksanaan sholat? Karena pada waktu sholat itu dikekang sebenarnya manusia. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbicara, dikekang. Karena syarat dan rukunnya itu harus dilaksanakan, termasuk sabar dengan waktu-waktu sholat itu tersendiri, karena sudah ditentukan oleh Allah. Enak-enaknya tidur pagi hari, diperintah sholat. Maksudnya wastabir alaiha, sabarlah kamu dengan melakukan sholat itu. Katanya Allah, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki kepadamu, tapi nahnu narzuquka, aku yang akan berikan rizki kepadamu, katanya Allah. Wal aqibatu littaqwa, sedangkan akhir dari kehidupan itu ditentukan oleh Allah, diberikan kepada orang yang takwa. Maknanya dengan sholat orang mendapatkan takwa. Di akhirat orang takwa dijanjikan oleh Allah berupa nikmat ataupun surga. Terkait masalah sholat juga, di dunia Allah akan memberikan rizki, di mana Rasulullah SAW bersabda, saya baca kitab ini, wa fis sunani, dan itu ada di dalam kitab sunnah, yakni diantaranya Abu Dawud yang ada hadisnya ini, juga Tirmidzi, karena Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun, ketika Rasulullah mengalami satu kesulitan, satu perkara kesulitan dalam kehidupan. Kesulitan di sini maknanya amrun, perkara. Kesulitan itu bisa kesulitan hidup berkaitan dengan rezeki, karena maknanya amrun itu perkara kehidupan, bisa hal yang lain-lain. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada kesulitan seperti itu? Fazawa ila sholah, Rasulullah bersegera untuk melakukan sholat. Penyelesaiannya ada sholat, termasuk ruwetnya mencari rezeki adalah sholat. Wassolatu mujallibatun lirizki, sholat itu juga menarik rezeki. Rezeki ditarik dengan sholat itu. Sholat itu hafidatun lisihah, menjaga kesehatan, karena orang bergerak mulai dari takbir ngangkat tangan, ruku untuk punggung, kemudian sujud untuk lutut, seluruhnya bisa sehat. Apalagi sehari semalam 5 kali, 5 kali berapa ruku sujud, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah lain. Wadafi'atun lil adha, juga sholat itu menolak penyakit. Madridatun lil adwa, juga menolak terhadap bermacam-macam penyakit. Maqwiyatun lil qalbi, atau muqawwiyatun lil qalbi, juga menguatkan hati. Hatinya kuat orang melakukan sholat itu. Makanya dinamakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, sehingga kuat dia itu hatinya, kuat itu badannya.
mubayyidatun lil wajhi, juga menjadikan wajah yang bersinar. Madhibatun lil kasali, termasuk juga menghilangkan kasal, sifat malas dihilangkan dengan orang melakukan sholat. Mansyitatun lil jawarih, juga akan menjadikan raga ini semangat di dalam kehidupan. Dafi'atun lin nikmati, dan juga menolak siksa-siksa baik di dunia adapun akhirat. Jalibatun lil barakah, dan juga akan menarik keberkahan. Rezekinya berkah, hidupnya berkah, dalam berkeluarga berkah, rajin sholat, rezekinya berkah, cukup, nikmat, anak istrinya berkah, taat, anaknya soleh-soleh, enak sekali. Mub'idatun minasyaitan, akan menjauhkan orang itu jadi juga dari syaitan. Muqarribatun lirrahman, salat itu juga mendekatkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.